ikan predator lengkap. Gue suka paruh bengkok, gue lengkap paruh bengkok. Nah ini masalahnya tiba-tiba gue suka sapi. Nggak tiba-tiba sih, beberapa tahun terakhir ini kan gue kurban gue tuh selalu. Oke, roll. Oke, sebenarnya datang lagi sapi. Namanya penyakit. Jadi ini penyakit gue ya. Kalau gue udah suka sama satu jenis binatang, gue tuh suka semuanya terus-terusan. Kayak dulu gue lagi suka ikan. Ikan predator, semua ikan predator lengkap. Gue suka paruh bengkok, gue lengkap paruh bengkok. Nah ini masalahnya tiba-tiba gue suka sapi. Nggak tiba-tiba sih, beberapa tahun terakhir ini kan gue kurban gue tuh selalu sapi. Dan selalu ada di rumah. Terus mulai dari 2 minggu, coba deh sebulan, coba kalau 3 bulan. Nah ini kali ini kan ada 1 tahun tuh Janoko di rumah gue membuat Idul Adha tahun depan. Dan gue tuh makin cinta, makin suka. Belum lagi emang teman-teman gue tuh kan ngasih kadonya tuh kalau gue ulang tahun tuh sesuatu yang hidup. Dan kebo, tiba-tiba kebo bule, tiba-tiba gue suka banget sapi-sapi mini, dapet lagi sapi mini. Nah di tahun ini tuh gue tiba-tiba suka sapi PO, peranakan ongol. Yang gue tahu jenis sapi itu dari dulu, tapi dulu tuh gue tuh ya nggak tertarik lah, maksudnya bukan nggak tertarik ya suka, tapi nggak sampai buat kurban pun gue milihnya sapi merah. Mana gue ke Jogja ke setiap farm, terus udah gitu ada sapi PO, dan gue nanya-nanya sapi PO itu ternyata sapi itu pintar loh, semua sapi itu pintar. Tapi sapi PO itu bisa diajak kerjasama dan manusia, bisa buat gerobak, bisa buat bajak sawah, bahkan bisa dinaikin. Dinaikin lah satu sapi keliling kampung Purworejo, naik. Nah sepanjang naik itu kan dia dipakein kalung, kelentang kelentung kelentang kelentung. Terus tiba-tiba gue nanya gini, ini dijual nggak? Jual. Beli deh, deal. Yaudah gue kasih nama kelentang kelentung. Udah, nah kemarin sudah sampai di rumah. Udah sampai rumah, gue naik deh. Naik, dan itu tuh kan gue naik kuda ya. Dengan si sapi tuh beda rasanya. Jadi kan lebih gemuk, bukan nggak ramping seperti kuda. Tenaganya juga santai, tapi dia tuh bisa membuat gerakan kejutan gitu. Nah, ya udah akhirnya udah dibawa ke rumah. Tayang malam ini, tapi yang besok tayang belum sih. Ada kejutan lainnya juga sih. Tunggu aja ya. Seperti apa sih kayak memang mengkoleksi ini buat tahun depan kayak Oke. tanya lagi. Jadi sapi itu adalah gini. Binatang itu macam-macam tuh. Binatang itu bisa dinikmati suaranya, keindahan bulunya, kemudian dipergunakan tenaganya, atau diambil dagingnya, kulitnya. Itu tuh fitrah diciptakannya tuh seperti itu yang saya tahu, dan saya ngobrol dengan pemuka agama. Ada juga hewan-hewan ternak, itu adalah emang ditakdirkan untuk kayak gini, manusia diciptakan untuk berbuat baik kepada semua orang dan juga beribadah. Kalau sapi, kerbau, kambing, itu tuh ya diciptakan tuh untuk membantu manusia dengan tenaganya ataupun dengan dagingnya. Makanya itu masuknya hewan ternak. Nah hewan ternak ini tuh macam-macam dan juga banyak membuat gue bahagia berinteraksi dengan mereka. Nah ujungnya hewan ternak itu pasti untuk diambil manfaatnya, salah satunya adalah dagingnya. Tapi yang lebih mulia ketika diangkat menjadi hewan kurban. Jadi ujungnya ini, jadi gue tuh dimarahin sama Mas Hermawan teman gue. Ini kamu si Bella Berry, si kebo bule, ujungnya gimana? Ya ujungnya aku pelihara aja sampai mereka berketurunan, sampai mereka mati istilahnya gitu. Gak bisa, kalau gitu tuh menyalahi aturan. Mereka tuh aturannya adalah seharusnya disembelih dan kita konsumsi.
Oh gitu ya. Ya itu. Jadi ujung-ujungnya nanti tapi untuk yang jantan-jantan itu ujungnya akan dikurbankan. Kelentang-kelentung ini juga. Nah tapi dikurbankannya kapan entah. Bisa tahun depan, bisa. Jadi gue tuh ini nekat. Gue tuh menyayangi hewan-hewan kurban tuh dari mulai yang tadi gue cerita 2 minggu kenal, sebulan kenal, 3 bulan. Ini udah 1 tahun. Bahkan sekarang udah interaksi luar biasa, itu bisa lebih berat lagi. Kemarin ada ibu-ibu, bukan ibu-ibu sih, ya seorang ibu dari salah satu kementerian datang ke rumah gue, terus dia, aku tuh nggak suka sama kamu katanya gitu. Kamu tuh melihara hewan disayang-sayang, ujungnya disembelih terus dikurbankan. Iya bu, emang itu ujungnya harus indah seperti itu. Nah, tapi buat apa kamu sayang-sayang kalau akhirnya itu esensi kurban, yaitu mengorbankan sesuatu yang kita sayang. Seperti halnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ngorbanin anak, mana ada sih yang siap mengorbankan anak yang kita sayangi. Kita merasa memiliki tanda kutip, tapi ketika sang pencipta meminta untuk mengorbankan itu karena keimanan, mengorbankan apa yang kita sayang. Nah itu yang gue bangun di hati gue, menyayangi apa yang akan gue kurbankan. Nah sekarang gue udah mulai nekatnya kebangetan. Interaksi menyayanginya sudah mulai lebih dan berlebihan, entah apa yang terjadi, tapi itulah esensi kurban. Satu lagi tentang punya geng Sunda. Siapa sih yang misalnya orang-orang Sunda itu, misalnya perkumpulan Sunda dan Oke, bukan gengsi, itu gabungan artis dan seniman Sunda. Ini tuh udah berapa tahun ya? 8 tahun lebih. Teh Meli Guslau ketuanya. Sekarang ketua berikutnya adalah Teh Is Dahlia. Di dalamnya ada Kang Arman Maulana, Teh Dewi Gita, Deswita, Ferry Mariadi, Aming, Papa, semua. Teh Nia Daniati, Vina Panduwinata dan lain-lain. Jadi kita tuh suka kumpul-kumpul sebulan sekali. Kegiatannya macam-macam, bisa arisan, bisa pengajian dan sebagainya. Tapi kegiatan kita tuh kadang-kadang juga banyak kegiatan sosial, mengumpulkan bantuan untuk para seniman-seniman lain. Kemarin di Bandung juga ada acara juga, Kang Sule juga ikutan juga membuat BPJS kepada para seniman-seniman senior. Jadi itu tuh dilakukan sudah secara berkala dan rajin banget, dan alhamdulillah saya ada di dalamnya. Terakhir ngumpul-ngumpul di pendopo itu ya sambil arisan, silaturahim, kemudian juga bikin konser mini, Vina Panduwinata, peresmian Asrama Putri Sapi. Tapi itulah seru. Jadi kalau kita sudah berasal dari daerah yang sama, gini aja deh, kita ke luar negeri ketemu dengan sesama orang Indonesia itu langsung persaudaraan itu erat banget. Nah kita di Jakarta, kita udah jadi warga Jakarta, tapi kan Jakarta tuh suku bangsanya banyak, salah satunya ada Sunda, Jawa dan lain-lain. Sesama orang Sunda tuh ada ikatan tersendiri, begitupun sesama Jawa, sesama Sumatera dan lain-lain. Jadi seru banget dan banyak bercandaan yang kita banget gitu. Kan ada bercandaan Jawa banget, bercandaan orang Batak banget. Nah ini tuh orang Sunda banget gitu. berarti artinya kayak melepaskan kangen kesundaan. Ya melepas kangen kesundaan gue, dan juga gue tuh termasuk yang memikirkan kemajuan seni Sunda juga, karena seni di Indonesia tuh banyak, ada seni Jawa juga, daerah di Indonesia tuh banyak. Lagu-lagu Jawa tuh udah luar biasa hebat. Nah makanya kenapa gue bikin band Skandal Irfan Hakim. Itu adalah untuk merangsang seniman-seniman Sunda. Yuk bikin lagi yuk lagu-lagu Sunda seperti itu. Secinta itu gue sama budaya Sunda. Bahkan gue juga kan jadi duta angklung juga. Jadi ya setiap kesempatan gue memberikan edukasi mengenai hal-hal tersebut. Untuk kegiatan sebulan sekali biasanya di mana aja? Di mana aja, bisa di rumah Teh Meli, bisa di paling sering tuh di rumah Teh Meli. Bisa di tempat Teh Is Dahlia juga sering. Nah kalau di tempat aku tuh jarang, tapi pas kemarin pas lagi ngumpul di tempat aku tuh termasuk ngumpul-ngumpul yang paling banyak. Bahkan seorang Mama Ina, Vina Panduwinata aja jarang-jarang suaminya, anaknya ikut. Kemudian Baby Selvia sama Hengki Tornando tuh dateng. Banyak yang biasanya nggak datang jadi datang, biasanya datang sendiri bawa keluarga karena banyak binatang, dan katanya mereka udah mulai ketagihan mau datang lagi. Oke, siapa takut. Pokoknya seneng banget. Salah satunya tempat saya bisa menjadi tempat berkumpul, itu seru banget. Iya. Kemudian